Oke, selamat malam untuk teman-teman semua, teman-teman di grup diskusi Astabot. Malam ini kita akan belajar cara mudah atau membaca broksum di Astabot. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk tentang broker summary, apa itu total volume, apa itu net volume, dan juga lain-lain gitu. Tapi baru sempat buat kelasnya sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya di Astabot itu di bot ini pembacaan broksumnya cukup mudah ya, jadi karena sudah benar-benar diringkas dan siap pakai gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang belum bisa baca pun gitu misalnya, ada sudah keterangannya di bawahnya. Jadi keterangannya misalnya akumulasi kuat atau akumulasi sedang. Itu kan sesuatu yang udah yang kita tinggal baca, yang kita tinggal terjemahkan apa sih yang terjadi di saham ini pada periode tertentu seperti itu. Jadi sebenarnya udah ada keterangan, tapi di sini saya coba jelaskan detailnya dari total volume, dari gambar di gambarnya itu ada bagian apa saja gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Broker summary mungkin teman-teman yang trading saham pasti sudah familiar dengan yang namanya broker summary ya. Jadi broker summary itu lebih seperti pencatatan siapa ya atau broker apa yang melakukan pembelian dan penjualan. Ya, seperti itu simpelnya. Jadi datanya, syukurnya ada data ini di Indonesia. Jadi awal trading dulu pun saya nggak terlalu ngeh tentang broker summary. Ya awal trading 2013, 2014 belum tahu yang namanya broker summary, hanya full technical. Ya, mulai tahun 2016 ada teman yang memperkenalkan bandarmologi. Akhirnya dari itu baru mengerti ternyata broker summary ini bisa sangat membantu kita dalam mengambil keputusan dalam trading seperti itu ya. Dan berlanjut sampai sekarang dan sampai adanya bot ini. Jadi bot ini memang basicnya bandarmologi, analisanya tidak jauh dari broker summary ini ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah biasa melihat broker summary, ini salah satu yang paling sering digunakan ya, broker summary-nya di sekuritas ini. Mungkin teman-teman juga rata-rata menggunakannya. Jadi di broker summary itu ada dua mode ya. Kalau di sekuritasnya ada dua mode, dan hampir di semua sekuritas juga mungkin modenya juga dua. Ada mode net dan mode total atau value gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya mode net itu? Kalau mode net itu yang benar-benar terjadi perpindahan gitu ya. Jadi misalnya di sini yang benar-benar melakukan penjualan dan melakukan pembelian itu dijumlahkan ya atau dikurangi. Misalnya broker kita lihat di sini di mode net ya. Jadi di sini yang melakukan pembelian bersih. Mode net itu pembelian bersih atau penjualan bersih. Jadi misalnya AKBK sini yang melakukan pembelian bersih, sedangkan penjual bersih itu atau net sellernya itu KZ seperti itu ya. Sedangkan di mode total atau value itu ya AK dan BK ini terlihat seolah-olah mereka ada membeli dan juga menjual seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sisi buyer ada AK, di sisi seller juga bisa ada AK seperti itu ya. Jadi mode net dan mode total ini memiliki fungsi masing-masing dalam dalam kita menganalisa seperti itu ya. Jadi modenya net dan total ya. Jadi kalau teman-teman yang menganalisa broker summary, mungkin kalau dulu sempat atau pernah belajar tentang bandarmologi, yang digunakan itu adalah mode net ya. Jadi mode net yang digunakan. Kalau ada beberapa teman yang pernah share juga, mereka menganalisa bandarmologi itu dengan metode total. Jadi mungkin asumsinya berbeda ya, cuma yang yang diajarkan dulu menggunakan net seperti itu ya. Dan juga untuk market ini ada 4 ya, semua market ya, all, reguler, tunai, dan negosiasi. Jadi yang dipakai gitu pada saat belajar atau pada saat menganalisa itu adalah di pasar reguler. Jadi teman-teman mungkin pernah kok beda ya dari satu sekuritas ini dibandingkan dengan misalnya di bot, kok beda sih broker summary-nya gitu. Jadi ada beberapa mode ya, atau ini market pilihannya gitu. Jadi misalnya ada yang all, kalau yang all itu reguler, tunai, dan negosiasi itu dimasukkan seperti itu ya. Jadi yang biasanya yang harus dianalisa itu di market reguler seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menggunakan
Stockbit gitu, yang menggunakan Stockbit itu kalau nggak salah dia all market. Jadi misalnya teman-teman melihat broker summary di situ, usahakan ubah dulu menjadi reguler seperti itu, baru nanti samakan dengan buat gitu. Kalau teman-teman menggunakan yang default itu tipe buka aplikasi, nanti yang muncul ini all market gitu ya. Dan juga untuk investor ada all domestic dan foreign. Jadi usahakan menggunakan all kalau untuk investor ya. Oke. Jadi oke. Selanjutnya ini perintah broker summary pada Astabot ya. Jadi perintahnya sangat sederhana. Perintah itu BR, hari transaksi ini hari transaksi terakhir, misalnya 5 hari transaksi terakhir, tinggal ketik BR 5 kode saham seperti itu ya. Contohnya misalnya BR 10 BBRI melihat broker summary 10 hari terakhir seperti itu ya. Untuk tanggal, spesifik tanggal itu belum saya tambahkan fungsinya. Nanti selanjutnya untuk update selanjutnya mungkin saya tambahkan, tapi setidaknya ini untuk melihat periode ke belakang ya, karena kita kan trading ingin melihat beberapa periode ke belakang. Kecuali memang teman-teman mau melakukan riset pada periode-periode tertentu, misalnya 5 hari tanggal 1 sampai tanggal 7 November gitu misalnya, melakukan riset seperti itu ya harus manual ceknya mungkin di OLT masing-masing seperti itu ya. Dan juga untuk perintah broker summary ini tersedia di chart, masing-masing chart. Jadi di chart tersebut ada chart, ada tombol Broksum itu melihat broker summary 5 hari terakhir ya. Jadi teman-teman misalnya melihat chart gradient gitu misalnya, nanti kan tombol Broksum itu otomatis 5 hari terakhir yang muncul gitu ya. Kenapa 5 hari terakhir? Karena melihat pergerakan 1 minggu terakhir, karena 5 hari transaksi itu kan kira-kira 1 minggu seperti itu ya. Dan BS 1 hari itu untuk melihat broker summary 1 hari terakhir ya. 1 hari terakhir kita misalnya melihat broker summary kemarin gitu. Misalnya sekarang kita trading ya, hari ini kita trading, kita melihat yang 1 hari sebelumnya gitu ya. Jadi bukan data real time. Jadi kalau dulu kan datanya enak tuh pas jam market itu data broker summary ada. Tapi sekarang kan memang sudah end of day. Jadi yang dilihat itu data kemarin seperti itu ya. Oke, broker summary di GDX Sabot itu modenya itu mode net ya, mode total belum ada atau mode value itu belum ada. Jadi modenya mode net. Ini mode yang digunakan untuk analisa bandarmologi. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah pernah belajar bandarmologi pasti paling sering menggunakan mode net ya, melihat siapa yang top net seller atau top net buyer seperti itu ya. Dan juga marketnya yang saya jelaskan tadi, market reguler, pastinya pasar reguler ya. Pasar di mana kita transaksi sehari-hari gitu. Artinya pasar tunai dan negosiasi bisa diabaikan. Mungkin kalau ingin memperdalam analisa bisa ditambahkan ya gitu. Tapi biasanya paling sering itu pasarnya reguler ya. Untuk tipe investor itu all. Jadi domestik dan foreign itu digabung jadi satu. Kita tidak memilih atau buat ini tidak memilih tipe investor foreign atau domestik itu jadi satu ya. Dan nanti disertai juga dengan keterangan perhitungan akumulasi dan distribusi atau distribusi ya. Jadi seperti ini gambaran singkatnya ya. Jadi modenya mode net ya, mode net seperti yang tadi, marketnya reguler dan juga tipe investornya all ya. Nah, ini ada kemarin sempat bertanya juga broker summary yang ini, B lot itu apa, B value itu apa, B average ya. Jadi tabel kiri itu net buyer ya. Tabel kiri yang hijau itu net buyer ya. Ini BY ini kan broker ya, kode brokernya. Ini dalam lot ya, dalam lot, dan buy value ini dalam juta. Jadi misalnya 70.000 juta ini karena 70 miliar gitu. Jadi artinya AK membeli sebanyak sekian lot. Nah, dengan pembeliannya itu netnya 70 miliar ya, dengan average 4.028 seperti itu. Jadi bukan miliar ini, dalam juta ya, dalam juta. Begitu juga yang di tabel net seller. Tabel net seller warna merah sebelah kanan sama. Dalam lot ini juga dalam juta ya, dan juga ini penjualan average-nya dia seperti apa, broker-brokernya ya. Oke, ini mungkin bagian-bagian ini ada yang belum tahu, tapi saya jelaskan sedikit. Selanjutnya, untuk highlight biru itu broker yang didominasi oleh investor retail ya. Mungkin ini datanya mungkin sekitar tahun lalu,
saya update lagi. Yang highlight biru misalnya ini YP, NI, KK, XC gini ya, artinya ini broker yang didominasi oleh investor retail. Jadi tujuannya ini apa? Jadi kita lebih mudah melihat pergerakan broker-broker yang dipakai oleh investor retail. Jadi kan kita nggak perlu cari satu-satu kan. Gitu. Ya. Kenapa pernah ada pertanyaan seperti ini? Kenapa nggak yang di highlight itu atau yang terindikasi bandar gitu? Karena bandar bisa saja ganti-ganti broker, ya bisa saja pindah-pindah broker. Jadi yang lebih baik digunakan itu yang retail aja. Jadi kita ngelihat teman-teman kita. Teman-teman kita ada di sisi mana? Ada di sisi kiri, buyer, atau di sisi kanan, seller. Jadi kita lebih mudah melihat teman-teman kita, gitu ya. Misalnya kita melihat ternyata YP, NI, KK, XC berada di net buyer. Nah, kita udah hati-hati. Gitu. Misalnya ya, kemungkinan ada distribusi. Ya, misalnya kebalikannya di net seller, YP, PDN, KK berjajar gitu ya, baris kanan, artinya ada akumulasi, kemungkinan ada akumulasi ya. Jadi kita bisa masukkan sahamnya ke dalam watchlist gitu ya. Nah, ini bagian-bagian di keterangannya ya. Di keterangannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman klik atau kirim perintah BR 5 TLKM gitu contohnya itu BR 1 TLKM yang muncul seperti ini, ada tanggal yang jelasnya tanggalnya dari tanggal berapa, total volume, net volume ratio, average, setelah itu juga net NM, net retail, net buyer, net seller, dan keterangan. Oke, jadi ada bagian ini, ya nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi total volume itu adalah total volume saham yang ditransaksikan, ya total volume yang terjadi, itu transaksi yang terjadi, gitu ya. Kalau net volume itu saham yang benar-benar berpindah antar broker. Jadi ini data total volume dan net volume rasio ini baru saya masukkan sekitar 2 minggu terakhir. Mungkin ada teman-teman yang sampai bertanya juga, net volume rasio itu apa sih? Total volume itu apa gitu. Oke, kalau misalnya net volume itu kan tadi jumlah saham yang benar-benar berpindah antar broker. Jadi nilainya itu bisa berbeda dengan total volume. Berbeda dengan total volume seharusnya pasti jauh lebih kecil net volume dibandingkan dengan total volume. Seperti itu ya, kalau net volume rasio itu perbandingan total volume dan juga dibandingkan dengan net volume ya. Average itu harga rata-rata transaksi ya. Net MM itu perkiraan akumulasi dan distribusi dalam lot ya. Sedangkan net retail itu perkiraan pembelian dan penjualan retail dalam lot. Net buyer itu jumlah broker. Jumlah broker bayarnya berapa, net seller jumlah broker sellernya berapa. Keterangan MM ini kesimpulan. Jadi simpulan banarmologi seperti apa, apakah akumulasi, apakah distribusi. Keterangan retail itu kesimpulan retail seperti apa, apakah sedang melakukan pembelian ataukah sedang melakukan penjualan, seperti itu ya. Oke, total volume itu total volume saham yang ditransaksikan dalam rentang tanggal yang digunakan gitu. Jadi misalnya kita mencari saham BR5 gitu, dalam rentang tanggal tersebut misalnya kita tambahkan volume tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, tanggal 4, dan tanggal kelima, didapatkan total volume. Seperti itu ya. Jadi, total volume itu tidak dapat menggambarkan akumulasi atau distribusi. Jadi, misalnya ada spike volume, ya kita tahu ada peningkatan atau lonjakan transaksi seperti itu. Tapi kita sebenarnya nggak tahu apakah terjadi akumulasi atau distribusi. Apalagi sekarang jam market tuh udah nggak ada broker summary-nya gitu. Jadi kita nggak tahu apakah terjadi distribusi atau akumulasi ya. Volume tinggi belum tentu terjadi akumulasi dan juga sebaliknya gitu. Jadi volume kecil belum tentu juga terjadi distribusi, bisa juga akumulasi seperti itu ya. Terus total volume itu dapat digunakan sebagai indikator aktivitas bandar. Ya, misalnya yang paling sering digunakan itu kan misalnya
spike terhadap MA20 gitu. Jadi artinya dibandingkan dengan rata-rata 20 hari terakhir, ternyata hari ini volumenya tinggi, artinya kemungkinan harga sahamnya akan digoreng seperti itu ya, atau dinaikkan atau diturunkan gitu misalnya ya. Jadi indikator aktivitas bandarnya ya. Rata-rata total volume juga dapat digunakan indikator likuiditas suatu saham gitu. Jadi kita bisa kira-kira misalnya dengan rata-rata selama 1 bulan itu misalnya di filter custom screener atau menggunakan value ya yang sudah diubah menjadi dalam juta atau dalam miliar gitu, kita bisa tahu likuiditasnya seperti apa gitu. Jadi kan misalnya kita mau sizing masuknya banyak, kita nggak mungkin masuk di saham-saham yang mungkin nilai transaksinya atau rata volume itu kecil gitu kan. Jadi kan kita cari yang volumenya besar seperti itu. Oke, untuk net volume ini jumlah saham yang benar-benar berpindah antar broker buyer dan broker seller. Jadi yang benar-benar berpindah ya. Contohnya seperti ini, misalnya broker YP menjual ke broker YP, net volumenya 0 karena tidak ada perpindahan broker seperti itu. Jadi misalnya YP sebagai seller dan YP juga sebagai buyer, ya, net volumenya 0 ya. Misalnya yang terjadi transaksi itu 100 lembar, 100 lot gitu misalnya, 100 lot. Jadi net volumenya kosong tapi total volumenya 100 gitu ya, 100 lot ya. Jadi data ini yang digunakan untuk menghitung akumulasi dan distribusi seperti itu. Dan ini net volume rasio itu perbandingan total volume dan net volume ya. Nanti dihitung dengan membagi total volume dengan net volume, total bagi net. Jadi ini sebenarnya kalau dulu di awal diajarkan ya, net volume rasio ini sebenarnya kita melihat kita melihat kemampuan bandar untuk menjual saham atau mengakumulasi gitu. Misalnya net volume rasio yang tinggi di saham-saham yang terjadi spike volume gitu. Misalnya saham-saham gorengan yang spike volume satu hari dan besoknya langsung volume biasa lagi gitu misalnya ya. Jadi volume anggap 1 juta lot gitu. Volume transaksi 1 juta lot tapi saham yang berpindah hanya 50.000 lot. Jadi indikasinya di situ memang yang pertama bandar bisa tukar-tukaran barang antar temannya atau antar menggunakan broker yang sama. Menggunakan sedikit broker ya, tukar-tukaran barang terus membuat volume besar, atau bisa juga banyak scalper yang masuk ke sana gitu. Jadi kan scalper mainnya cepet kan. Ya, masuk 2 tick keluar, masuk 2 tick keluar seperti itu. Jadi seolah-olah volumenya besar tapi saham yang berpindah itu sedikit seperti itu. Jadi kita dari net volume rasio ini kita bisa memperkirakan saham ini transaksinya bagus atau tidak gitu ya. Jadi biasanya kalau saya lihat sih yang net volume rasionya mungkin yang di bawah 5 gitu ya. Jadi patokannya mungkin setiap saham beda-beda, tapi nanti teman-teman misalnya seiring menggunakan botnya, biasa menggunakan botnya, nanti cek aja satu-satu, misalnya saham yang tiba-tiba digoreng, net volume rasionya berapa gitu ya. Biasanya kalau saham-saham gorengan yang muncul spike volumenya jarang-jarang, biasanya di atas 10 ya. Misalnya transaksi 2 juta lot, saham yang benar-benar berpindah itu sebesar kira-kira 200.000 lot seperti itu. Jadi kan hampir 10 kalinya ya. Total volume dibagi net volume itu hampir 10.000 kali. 10 kalinya. Nanti saya contohkan di simulasi ya. Untuk average ini sudah biasa kita gunakan, ini harga rata-rata transaksi. Ya. Untuk net MM ini perkiraan akumulasi distribusi dalam lot ya. Ya, perkiraan dalam lot dan juga ada dalam rupiah seperti itu ya. Dalam rupiah itu dalam miliar rupiah di sini. Dalam miliar rupiah ya perkiraannya. Dalam miliar rupiah. Oke. Didapatkan data ini dapat dari data net volume. Nanti saya contohkan untuk perhitungannya ya, perhitungan di Excel nanti saya buat. Oke, setelah itu ini net retail ya. Net retail ini perkiraan pembelian dan penjualan retail. Ya, retail. Oke, selanjutnya
didapatkan dari dominasi broker yang sering digunakan retail, ya, yang dihitung oleh bot. Jadi metode perhitungannya berbeda, ya. Metode hitungnya beda antara net MM dan net retail ini. Jadi bisa net MM-nya bisa statusnya akumulasi besar seperti itu misalnya, ya. Net retail penjualan kecil seperti itu. Karena metode hitungnya berbeda. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga, ya. Dan juga terdapat filter untuk mencari perkiraan akumulasi dalam rupiah, gitu. Mnet, Gnet, dan MPNet, gitu ya. Oke, ini kalau ini net buyer dan net seller, jumlah broker buyer dan jumlah broker seller. Jadi kalau teori banarmologi yang sederhana itu, buyer lebih banyak daripada seller, nah kemungkinan terjadi distribusi, ya. Buyer lebih sedikit daripada seller, kemungkinan terjadi akumulasi, ya. Terdapat filter untuk mencari rasio buyer dan seller. Ini ada juga filter. Jadi kita bisa mencari rasio, misalnya kita mencari rasio buyer itu 2 kali lebih kecil dibandingkan seller, itu ada, ya, filternya. Ya, ini untuk keterangan MM dan keterangan retail. Ya, kesimpulan yang dibuat-buat untuk status akumulasi dan distribusi bandar. Kesimpulan didapatkan dari data perkiraan akumulasi distribusi, itu net volume yang saya jelaskan tadi. Ya, untuk keterangan retail juga sama, dibandingkan juga dengan net volume. Ya, net volume seperti apa. Ya, di ini juga ada filternya, terdapat filter untuk mencari status bandar dan retail. Terutama di MPNet. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan analisa broker summary ini, baiknya pakai MPNet. Gitu ya. Kalau Mnet itu berbeda. Jadi Mnet itu metodenya harian, dihitung per hari, nanti dijumlahkan. Kalau MPNet ini, misalnya teman-teman menggunakan 5 hari terakhir, 5 hari terakhir itu langsung diambil broker summary-nya, nanti dihitung. Kalau Mnet ini diambil hari pertama, hari kedua sampai dengan hari kelima, nanti dijumlahkan. Gitu ya, beda metode, bisa 70% sama, tapi ada sedikit perbedaan pasti, ya. Kalau teman-teman menggunakan broker summary, analisa ini bagusnya menggunakan filter MPNet, ya, atau RPNet untuk retail, ya. Oke, contohnya ini, contohnya di saham KRYA ini, tanggal 18 atau Jumat kemarin, total volume itu 1,2 juta lot, gitu ya. Net volume ternyata 200.000 lot, gitu ya. Jadi net volume rasio itu 5,8. Gitu. Average-nya 461. Artinya di sini, oke, di sini saya jelaskan. Seperti ini datanya. Net MM perkiraannya distribusi 74.000 lot, atau net retail perkiraannya pembelian 64.000 lot, gitu ya. Jadi net seller seperti ini tadi sudah dijelaskan. Buyer lebih banyak daripada seller, itu artinya ada kemungkinan distribusi, ya. Ternyata keterangannya ada distribusi kuat dan pembelian kuat. Artinya memang di sini sahamnya sedang dijual bandar, gitu ya, sedang didistribusikan ke investor retail, ya, atau diguyur gitu. Misalnya kemarin kan sempat high-nya hampir berapa ya, 496 ya, high-nya itu 4 berapa gitu. Jadi pas sudah pada FOMO gitu, kita udah pada ngebit, nah diguyur gitu. Jadi inilah nanti yang kelihatan di net volume rasio di sini. Ya, net volume rasio artinya kemungkinan terjadi juga CP buyer ini, CP seller ini digunakan juga oleh bandarnya, gitu misalnya. Contohnya digunakan oleh bandarnya juga untuk menjaga bid, gitu misalnya, ya. Jadi bandar juga dia mainnya harus buy juga harus ngebid juga harus over juga gitu. Jadi harus guyur juga harus HK juga seperti itu. Jadi membuat volume jadi besar. Biasanya kalau net volume rasio ini tinggi, biasanya sahamnya sudah digoreng, seperti itu biasanya, ya. Biasanya sudah digoreng, sudah mulai akan didistribusikan, seperti itu biasanya. Karena jarang sekali mengakumulasi saham dengan menaikkan atau dengan sengaja membuat spike volume, gitu. Kecuali memang sahamnya mau diarahkan, seperti itu, ya. Sangat jarang biasanya. Misalnya mau silent akum itu biasanya net volume rasionya bisa antara 2 atau 3. Jadi diam, sahamnya diam, akumulasinya pelan-pelan, ya istilahnya nggak mancing keramaian gitu ya. Kita nggak buat keramaian, market makernya main santai, makan barang retail yang di offer atau tinggal jaga barang yang dibuang retail di bid, seperti itu, ya. Jadi mainnya santai dia.
nggak buat spike volume, kecuali memang saatnya goreng seperti itu ya, saat menaikkan harga gitu. Contohnya ya. Jadi net volume ratio itu yang sering saya lihat itu seperti itu. Ya. Penjelasannya ini satu hari terakhir, hari Jumat. Ya. Ini 5 yang saya jelaskan tadi 5,8 kali. Ya. Jadi ada banyak, mungkin juga banyak scalper yang masuk sini beli saat itu juga dan jual saat itu juga, jadi nggak terhitung net volume ratio, kecuali misalnya teman-teman beli dan hold gitu. Kalau beli dan hold pasti sahamnya berpindah tangan. Kalau misalnya beli dan langsung jual saat itu juga, di situ juga mengindikasikan kalau net volume rasio tinggi itu kemungkinan banyak scalper yang masuk di saham tersebut seperti itu ya. Oke, jadi keterangan MM di sini distribusi kuat dengan perkiraan average harga itu 461 ya. Jadi contohnya seperti itu, membaca sederhananya ya. Jadi teman-teman buat yang mau gampangnya tinggal lihat keterangannya seperti apa gitu. Misalnya mau lebih detail, kita lihat average-nya berapa ya, average-nya berapa, net MM-nya berapa ribu lot, perkiraan ini. Karena memang metode perhitungan banarmologi ini metode asumsi gitu ya, asumsi. Jadi kita tidak menganggap ini, misalnya kita tidak menganggap semua net seller ini, broker net seller ini adalah bandar. Kita nggak menganggap seperti itu. Jadi memang asumsinya tidak semua broker net seller itu adalah bandar dan tidak semua broker net buyer itu adalah retail. Seperti misalnya pada saat terjadi distribusi, gitu ya. Jadi ada juga bandar itu harus menjaga bid gitu ya, atau mereka harus beli juga barang dari temannya gitu. Jadi contohnya misalnya yang jaga bid yang ditugaskan adalah AK, BK, IF gitu. Misalnya mereka harus jaga bid selama TF, CP, PD ngeguyur gitu. Nah, kenapa PD? Kok ini kan dominasi broker retail, kenapa dia bisa net seller gitu? Apakah hitungan gimana? Bisa saja gitu. Ya, bisa aja kayak gitu. Jadi misalnya PD ini ternyata dipakai bandarnya gitu misalnya ya. Jadi apakah ada PD yang menggunakan PD ini yang beli oleh investor retail? Bisa gitu ya. Jadi terlihat jual 33.000 lot, padahal mungkin bandarnya jualan pakai ini 100.000 lot, tapi retail lain yang beli itu 70.000 lot. Jadi seolah-olah jualan cuma 30.000 lot. Nah, disitulah sebenarnya kekurangan analisa ini karena memang tidak selalu akurat jumlah lotnya. Jadi hanya perkiraan. Jadi kita hanya tahu bandarnya sedang ngapain sih gitu. Ya, jadi kita nggak tahu besaran lot aslinya pastinya itu berapa. Nanti saya contohkan di Excel ya. Saya contohkan. Nanti saya udah buat beberapa satu hari contoh di simulatornya ya. Jadi memang nggak pasti. Kita nggak bisa tahu. Kita nggak akan bisa tahu berapa jumlah pasti yang didistribusikan atau yang diakumulasi. Jadi kita hanya tahu perkiraan dan action apa yang sedang dilakukan oleh bandarnya seperti itu ya. Oke, ini untuk data yang satu hari transaksi terakhir. Ini data satu minggu terakhir, seperti ini. Contohnya ya, data satu minggu terakhir, seperti ini. Total volume 4 juta lot, ya. Total net volume 376.000, net volume rasio 11, ya. Net volume rasio 11, ya. Average-nya sekian ya. Net MM-nya bahkan lebih kecil dibandingkan yang satu hari terakhir, gitu. Perkiraannya ya, 61.000 distribusinya, gitu. Sedangkan yang retailnya lebih besar sedikit ya. Net seller dan net buyer masih mengindikasikan distribusi dan keterangan MM distribusi sedang ya dibandingkan dengan yang sebelumnya distribusi kuat. Ya, kenapa bisa beda? Sedangkan kita menariknya yang ini satu hari, ini 5 hari gitu ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Jadi distribusi sedang dan pembelian besar ya. Seperti itu. Jadi yang menarik di sini, kalau teman-teman mungkin biasa menggunakan analisa banarmologi atau analisa broker summary ini, yang sering digunakan itu pasti melihat per hari, data per hari. Makanya di board itu ada data GD flow ya, gradient flow itu bisa kombinasi foreign flow, market maker flow gitu ya, atau kombinasi keduanya gitu. Jadi di situ kita bisa melihat per hari sedang terjadi akumulasi dan distribusi. Jadi menariknya di sini. Satu hari terakhir distribusi kuat, sedangkan 5 hari terakhir distribusi sedang. Yang benar yang mana gitu. Jadi yang benar nggak ada yang benar. Jadi yang penting yang harus kita perhatikan itu adalah data hariannya gitu ya.
Contohnya data hariannya seperti ini. Ya, ini kita lihat di sini ya. Ini data 1 hari terakhir ya. Karena di gradient flow KRYA ini menggunakan metode MM, jadi kita bisa menggunakan broker summary yang 1 hari. Jadi broker summary 1 hari itu sama dengan ini ya, sama dengan yang di chart. Jadi net GD-nya tadi kan minus 74.000, sedangkan net retailnya 64.000 lot ya, 74.000 sorry, minus 74.000 yang di bawah 64.000. Jadi yang menarik di sini kita lihat pada saat 1 hari transaksi terakhir itu langsung merah ya. Merah ini artinya kalau net GD merah artinya terjadi distribusi ya. Kalau net retail merah ini artinya sedang terjadi pembelian retail ya, atau retailnya lagi ngeborong sahamnya yang sedang didistribusi sama bandarnya gitu. Jadi kalau warnanya hijau, kebalikannya akumulasi, retail warna hijau ini penjualan ya, retailnya jualan. Gitu. Jadi yang menarik di sini kita lihat ternyata 5 hari terakhir memang ada indikasi-indikasi bandarnya melakukan markup gitu ya. Jadi dari harga 400 ini tempat melakukan akumulasi 2 hari pada hari Rabu dan Kamis ya, sehingga harganya membentuk ATH all time high di sini ya. Pada saat orang-orang udah FOMO di sini baru diguyur seperti itu. Jadi inilah yang membuat kenapa broker summary 5 hari terakhir itu statusnya sedang, karena memang pada hari Rabu dan hari Kamis ya, kita lihat di sini hari Rabu dan hari Kamis ini memang ada akumulasi yang tujuannya memang untuk menaikkan harga ya, membuat all time high di sini. Nah, pada saat hari Jumat baru di distribusi seperti itu ya. Jadi kita tarik 5 hari terakhir ternyata sedang, dan kita tarik 1 hari terakhir ternyata distribusi kuat seperti itu. Jadi kita bisa memecah analisa kita per hari gitu ya. Jadi kita harus lihat juga di sini. Lihat juga gradient flow-nya apa. Kalau gradient flow-nya MM, kita bisa gunakan ini. Ya, broker summary. Jadi kalau gradient flow-nya MM dan FF gitu, atau FF saja, metode ini berbeda jadi perhitungannya. Kalau FF yang jelas pasti foreign flow yang dipakai. Kalau foreign flow menggunakan dibandingkan dengan broker summary bisa aja hasilnya berbeda gitu ya, karena foreign mungkin mainnya dia lebih rumit ya mainnya, asing tuh lebih rumit ya mainnya. Kadang broker summary-nya terlihat distribusi, ternyata foreign-nya akumulasi. Sering terjadi seperti itu ya. Jadi kalau foreign flow lebih baik gunakan foreign flow saja ya. Gitu. Jadi kalau memang gradiennya MM bisa kita gunakan seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. 5 hari terakhir memang hari Senin ini kita lihat nih, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin ya. Senin distribusi, Selasa distribusi, Rabu, Kamis akumulasi, harga dinaikkan, habis itu Jumat distribusi lagi ya. Seperti itu. Jadi di sini yang saya mau bilang juga, total volume tidak menunjukkan akumulasi distribusi gitu ya. Jadi misalnya ini kita lihat ada spike volume di sini juga spike volume, ada spike volume juga di sini. Jadi kalau misalnya data net GD ini ditutup gitu ya, data ini nggak ada, dicoret gitu, yang kita lihat cuma total volume ya. Jadi kita nggak tahu di sini terjadi akumulasi atau distribusi ya. Sini contohnya ini. Ternyata di spike volume ini, spike volume warna volumenya hijau ini artinya candle aslinya warna hijau gitu ya, artinya penutupan harga closing itu lebih tinggi daripada harga opening, makanya bar volume ini warnanya hijau gitu ya. Arti di chart itu seperti itu. Jadi kita melihat bar volume ini warna hijau, kita nggak tahu di sini akumulasi atau distribusi seperti itu ya. Ternyata spike volume di sini ada akumulasi, sedangkan spike volume di sini ada distribusi seperti itu ya. Jadi dari total volume itu tidak bisa menunjukkan akumulasi dan distribusi seperti itu ya. Jadi kita harus memang benar-benar menganalisa broker summary seperti apa gitu ya. Oke, simulasi ini saya buat nanti seperti game ya. Jadi kita kayak main game itu. Nanti di sini saya jelaskan total volume itu seperti apa, net volume seperti itu ya. Saya buat di Excel juga ada. Ini supaya teman-teman lebih terbayang. Kalau misalnya cuma melihat gambar yang sudah jadi gitu tanpa melihat transaksi seperti apa, mungkin agak sulit membayangkan ya. Nanti saya contohkan ini. Saya contohkan di simulasi.
Ya, kode broker ini dibuat acak, jadi nggak ada maksud merujuk pada sekuritasnya. Ya, jadi buat acak. Simulator hanya digunakan untuk edukasi dan riwayat transaksi tidak merujuk pada chart emiten tertentu di BI ya. Oke, nanti simulasinya kita simulasi Broksum mode total dan Broksum mode net ya. Menghitung total volume, menghitung net volume, perkiraan akumulasi dan distribusi seperti itu ya. Oke, coba kita lihat untuk ini. Sebentar dulu. Simulasi ini. Simulasi. Oke, ya. Simulasi seperti ini. Ini untuk chartnya ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini contoh chartnya seperti ini ya. Ini hanya simulator. Simulator digunakan untuk ya kita belajar bandar-bandaran lah seperti itu. Jadi ini chart yang saya gambar ceritanya seperti itu ya, chart yang saya gambar. Misalnya saya jadi market maker, chart inilah seperti yang saya gambar gitu contohnya. Tapi ini cuma simulasi kok, nggak real ya. Jadi seperti ini. Ya, ini data terakhir seperti ini. Data terakhir seperti ini ya, dari net buyer, net seller, jumlahnya ya, total volume bagaimana ya, net volume seperti apa seperti itu ya. Net volume rasio, net MM, perkiraan akumulasi. Nah, net buyer di sini tidak ada perkiraan net retail ya, karena kita memang memposisikan diri kita sebagai market maker atau sebagai bandar, karena kita tahu pergerakan diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menganalisa retail gitu ya, kita menganalisa pergerakan kita sendiri seperti itu. Jadi yang di sini saya mau tunjukkan itu apakah benar metode bandarmologi atau analisa broker summary ini bisa memperkirakan bandar itu sedang ngapain sih gitu ya. Jadi ini data-datanya seperti ini ya. Ini dari simulasi ini, dari game ini datanya jalan terus ya. Misalnya tanggalnya ya, sesuai tanggal sekarang. Jadi setiap transaksi selesai ditambah terus seperti itu ya. Jadi setiap satu hari transaksi itu 5 menit. Ya, jadi saya contohkan sekarang. Ini untuk data tanggal 21 September ya. 21 September kemarin. Perubahan realnya segini ya. Ini dalam lembar saham ya. Perubahan realnya 1 juta lembar saham atau 10.000 lot. Perkiraan akumulasi distribusinya 1.342 lot gitu ya. Jadi ini total sahamnya yang ceritanya yang saya pegang seperti itu ya. Atau misalnya yang punya tim saya seperti itu ya. Karena kan misalnya membahas market maker tuh memang membahas tim yang punya infrastruktur besar untuk menggerakkan harga saham seperti itu ya. Jadi contohnya di sini, misalnya saya start, ya, nggak usah dulu start deh. Kita buat contoh dulu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Jadi yang teman-teman lihat pada saat jam market itu kan seperti ini. Jadi teman-teman lihat jam market itu seperti ini, ada bid dan offer, ya, ada harga, ada frekuensi, gitu. Biasanya ya tergantung loyalty masing-masing. Jadi yang terlihat seperti ini. Nah, misalnya, ya kita anggap ini VF. Jadi yang di BI kan sebenarnya nggak boleh satu SID itu bertransaksi sendiri. Seperti itu kan. Jadi misalnya SID saya jual dan beli atas nama saya gitu. Jadi kan nggak boleh. Tapi kalau misalnya broker, beda broker, sama broker tapi SID-nya berbeda kan boleh. Jadi di sini anggapan saya, ini kita anggap bersama-sama di sini broker VF ini menggunakan SID yang berbeda gitu ya. Kita anggap seperti itu. Jadi karena memang simulator ini dibuat untuk mempermudah untuk pemahaman gitu ya, untuk mempermudah pemahaman kita belajar bandarmologi seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kita membuat terjadi transaksi antar broker VF seperti itu. Jadi transaksinya misalnya seperti ini, ada pembelian 500 lot seperti ini ya. 100 lot. Ya. Ada pembelian 100 lot di sini VF, buyer dan sellernya VF. Jadi kalau untuk total transaksi tanggal 22 ya. Kita lihat ini dalam mode total ya. Mode total VF buy 100 lot dan VF sell 100 lot. Jadi detailnya kita melihat total nilai transaksi itu sebanyak 100 lot ya. Ini total
total. Jadi total volume yang dibuat atau yang terbentuk itu adalah 100 lot. Ya nggak peduli broker apa yang transaksi gitu. Yang penting transaksinya terjadi sebanyak 100 lot gitu. Ya, jadi total volume itu seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat mode net ya, mode net kita tampilkan, ternyata net buyer dan net sellernya kosong. Artinya apa? Tidak terjadi perpindahan saham antar broker gitu. Ya, jadi istilahnya mungkin tujuannya satu buat oper-operan seperti itu saya bilang, mungkin beda SID ya. Kalau misalnya SID-nya sama pasti udah disentil sama BI, biasanya dapat email sore-sore gitu. Tapi ini yang kita anggap SID-nya berbeda, jadi yang terjadi seperti ini ya. Total itu didapatkan dari total download ya. Broker apapun yang menjual atau yang membeli, pokoknya dicatat sebagai total volume gitu, total lot gitu ya. Sedangkan kalau mode net dia kosong gitu ya. Nah, misalnya kita sekarang membeli dengan broker NS gitu misalnya. Dengan broker NS kita beli sebanyak 50 lot seperti itu ya. Kita HK 90 50 lot ya. Di sini 50 lot, kita lihat juga totalnya seperti ini. Jadi broker PF tetap buy kan ya. Broker PF juga sell, tapi sell-nya bertambah jadi 150. Sedangkan broker NS ini buy juga 50 ya. Jadi lotnya sama kan, 150, di sini kalau di total juga 150 ya. Jadi yang transaksi itu terbentuklah total lot sebanyak 150 lot ya. Sedangkan kalau kita buat netnya, nah netnya di sini cuma 50 lot ya. Net volumenya cuma 50 lot. Jadi yang benar-benar berpindah antar broker itu cuma 50 lot. Jadi kalau kita menghitung dengan rumus tadi mencari net volume rasio itu 150 ya, 150 dibagi 50. Jadi hasilnya 3, net volume rasionya 3. Seperti itu ya. Itu untuk transaksi yang kecil ya. Jadi kita contohkan sekarang mungkin transaksi yang besar ya. Kita contohkan transaksi yang besar. Kita start langsung. Kalau kita start ini nanti retailnya ceritanya mulai transaksi gitu ya. Ceritanya ini saham yang liquid gitu. Saya buat asumsinya saham yang cukup liquid ya. Kita start di sini. Kita start. Contohnya seperti ini. Nanti retailnya mulai transaksi ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Contohnya seperti ini. Nah, oke teman-teman kan di sini melihat kan, kalau ini biasanya yang di sebelah kanan ini datanya data running trade ya. Contohnya sini running trade yang disederhanakan. Ini running trade yang versi dulu ini, masih ceritanya brokernya masih kelihatan live gitu kan. Atau dan detail lah misalnya bilang. Ini dan detailnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita ngelihat di sini ada, nah ini contohnya ada PD, NH gitu misalnya contohnya ya. Ini kayak ini. Belum ada yang sama ya, belum ada. Oke, kita run lagi. Kita run lagi, nanti kita melihat ada broker-broker yang sama. Gitu. Kita melihat ada broker buyer, broker sellernya sama. Nanti di akhir waktu ini kita bisa melihat, kita coba hitung apakah yang terjadi itu sama seperti itu ya. Jadi di sini juga ada data statistiknya, kita hitung sama-sama. Apakah memang metode perhitungan bandarmologi itu memang benar bisa memperkirakan apa yang dilakukan sama bandarnya gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, mungkin yang kita lihat sehari-hari ya. Kita lihat sehari-hari di market itu seperti apa. Ya, jadi memang kalau menjadi market maker atau jadi bandar memang infrastrukturnya cukup besar ya, karena memang pertama menggunakan banyak broker, kedua memang koordinasinya harus bagus di sini ya. Ini kan hanya simulasi, jadi hanya menggunakan 6 broker, dan ini pun kalau misalnya menggerakkan sendiri ya udah pusing gitu. Jadi memang harus bandar itu pasang offer ya,
pasang offer juga pasang bid seperti itu. Jadi tujuannya memang membuat liquid, satu saham liquid gitu. Jadi kan ada istilahnya liquidity provider, mungkin yang dimaksud itu seperti itu ya, membuat liquid suatu saham. Jadi seperti ini contohnya ya. Nah seperti ini kan, ini Modernet sekilas, kalau memang teman-teman biasa membaca broker summary, Modernet ini sekilas akumulasi ya, sekilas akumulasi karena memang dari top net buyer dan top net seller ini agak jomplang ya. Istilahnya di sini yang top net buyernya gede-gede, lotnya besar-besar, sedangkan top net seller lotnya kecil-kecil sampai ke bawah gitu ya. Jadi ini lotnya besar-besar di awal, ini seolah-olah ada akumulasi seperti itu ya. Ya, contohnya seperti ini. Oke, coba kita beli lagi. Kita pakai broker-broker yang berbeda ya. Jadi ada tugasnya yang buat ini juga, nebelin bid gitu ya, nebelin offer gitu misalnya. Seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita beli-beli aja coba ceritanya ya. Nanti kita hitung bandarmologi seperti apa. Seperti itu. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kadang juga kalau teman-teman misalnya ngelihat di market itu kadang suka ngelihat yang unik itu melihat offernya besar-besar, ya misalnya offer lebih banyak dibandingkan dengan bid gitu, tapi harga sahamnya naik. Mungkin teman-teman pernah perhatiin seperti itu. Atau misalnya bidnya lebih banyak daripada offer, tapi harga sahamnya turunnya. Mungkin itu lebih mempermainkan psikologi kita ya. Sebenarnya market maker itu sangat bisa membuat antrian sendiri, antrian beli dan antrian jual. Itu mempengaruhi psikologi kita sebenarnya. Jadi kita anggap banyak yang mengantri beli, pembeli lebih banyak daripada penjual, harga naik. Jadi kita ikut HK gitu misalnya. Atau misalnya dibuat kayak gini, 9075 ternyata udah mulai habis, ya diisi lagi. Diisi terus gitu. Diisi lagi, misalnya memang tujuannya distribusi, nanti ini udah mulai habis, diisi lagi. Gitu. Dia kan membuat psikologi kita, ini sahamnya offernya udah mulai habis, nanti harganya terbang gitu. Udah mau habis, diisi lagi. Ya kayak gitu. Mungkin sering, kalau teman-teman perhatikan, sering. Kalau dulu pas saya masih bisa trading tiap hari gitu, lihat pantau market tiap hari, sering temuin kayak gitu. Tapi sekarang karena memang kesibukan, jarang bisa ikut trading trading pada saja market, ya, jadi saya jarang pantau gitu. Tapi ini cukup sering saya lihat dulu gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadi sekilas kita ngelihat di sini, kalau dari broker summary masih sekilas masih akumulasi, terlihatnya nanti kita hitung sama-sama. Masih akumulasi. Oke, ini chartnya yang dibuat seperti ini ya. Ya, candle terakhir seperti ini, volumenya juga nggak terlalu besar. Ya, volumenya nggak terlalu besar, sambil kita ceritanya mau akumulasi, apakah memang akumulasi jadinya seperti itu ya. Jadi kita lihat sama-sama. Oke, coba deh kita buat closingnya di sini. Ya, kita HK segini ya. Nanti kita lihat apakah akumulasi atau distribusi seperti itu ya. Oke, udah selesai untuk yang satu hari jalan. Nanti kita hitung sama-sama sekarang ya. Kita masukkan ke sini ya. Sebelumnya kita hitung dulu untuk tanggal 22 September. Ini kita lihat statistiknya. Saham beredar ceritanya sekian. Ini hanya statistik untuk game ya, kita buat permainan. 286 425 100. 286 452 100 ya. Jadi segini. Perubahan realnya berapa? Perubahan realnya sekian. Sekitar 13.000 lot ya. Dan ini perkiraan akumulasi distribusi. Jadi yang inilah dihitung sama bot. Jadi kita sudah pasti nggak bisa menghitung ini. Perubahan real ini hanya tim market maker atau tim bandarnya yang tahu gitu. Karena memang banyak akun, banyak broker, jadi hanya mereka yang tahu. Jadi perubahan realnya berapa? Ya, jadi yang kita hitung atau yang bot hitung di broker summary itu yang ini, perkiraan akumulasi distribusi seperti apa gitu ya. Jadi yang kita hitung itu menggunakan broker summary di sini. Ya, broker summary di sini, bagian net. Nah, coba kita lihat sekarang cara menghitung total volume tadi.
tanggal 22 ya. Total volume, kita lihat. Total volumenya itu sekian, 46.000 lot ya. Kita copy ini. Jadi total volume itu tidak mempertimbangkan broker yang jual beli atau itu sama atau berbeda. Jadi bukannya terjadi transaksi, brokernya sama juga tetap terhitung total gitu ya. Kita buat sini total volume 46.000. Ya, net volumenya kita hitung sekarang. Net volumenya dihitung itu dengan mode net ya. Jadi saham yang benar-benar berpindah antar broker gitu ya. Mode net yang digunakan. Jadi kita tinggal copy ini ya, kita copy bagian ini, buy lotnya kita paste di sini, paste di sini ya. Setelah itu di bagian ini juga kita copy ya. Paste-nya di sini. Ya, seperti ini. Jadi net volumenya itu 21.000 ya, net volumenya itu jadi ini dijumlahkan ya, jumlahkan dapat net volumenya. Jadi yang benar-benar berpindah. Jadi yang benar-benar berpindah broker gitu ya, berpindah tangan. Bukan cuma dibeli dan dijual saat itu juga gitu. Jadi benar-benar berpindah. Jadi misalnya yang dibeli dan dijual saat itu juga nggak termasuk di net volume seperti itu. Jadi net volume rasionya 2, sekian. Jadi inilah yang saya bilang, kalau memang terjadi akumulasi, memang lebih baik market maker itu dia jaga volumenya nggak terlalu menarik perhatian gitu. Kalau misalnya menarik perhatian, dibuat volume besar, memang tujuannya pasti sudah distribusi seperti itu ya. Jadi net volumenya dijaga santai gitu ya, dibuat kecil gitu, tapi sambil akumulasi pelan-pelan. Biasanya seperti itu kalau net rasionya besar, net rasionya kecil, artinya memang terjadi perpindahan saham itu yang hampir menyamai total volume itu ya. Jadi contohnya seperti ini, total volumenya 46.000, net volumenya 21.000 ya. Jadi kemungkinan ada 25.000 lot ini saham-saham atau trader-trader atau scalper itu yang ambil bagian gitu misalnya. Scalper yang ambil bagian mungkin sekitar 20.000 lot. Jadi yang beli sekarang, sell sekarang gitu ya. Ini hanya perkiraan gitu. Perkiraannya 20.000 lot misalnya. Teman-teman yang misalnya anggapan tadi itu harganya dari berapa nih? Dari berapa ya tadi? 8.900 saya bilang. 8.900 teman-teman masuk gitu. Beli misalnya 200 lot gitu. Harga 9.100 teman-teman keluar. Nah, contohnya seperti itu. Nanti yang seperti itu memang nggak masuk di net volume, kecuali teman-teman hold sahamnya sampai akhir market. Seperti itu ya. Jadi ini perkiraannya ada sekitar 20.000 lot. Ini memang entah scalper atau day trader yang ambil bagian di sini gitu ya. 20.000 lot. Jadi yang benar-benar berpindah itu 21.000 lot gitu ya. Apakah 21.000 lot ini benar-benar bandar semua yang beli? Belum tentu. Jadi kan seperti yang saya jelaskan tadi, memang asumsinya itu pembeli itu bukan semuanya bandar, dan juga penjual itu bukan semuanya bandar, atau penjual itu bukan semuanya retail, atau kebalikannya, misalnya pada saat terjadi distribusi, penjual itu bukan semuanya bandar, dan juga pembeli itu bukan semuanya retail, itu kalau kebalikannya. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Tadi ceritanya broker yang saya pakai untuk membeli itu ada VF, NS, MX, TO, DL, dan VF ya ceritanya. Ada 2 broker yang saya gunakan untuk jaga offer, biar offernya nggak kosong gitu ceritanya ya. Jadi di sini broker yang saya gunakan itu VF dan FV ya, seperti itu. Ini tombolnya ceritanya ada offer gitu. Jadi kalau saya tekan C offernya nanti di cancel offernya gitu ya. Jadi ada 2 broker. Sedangkan kita melihat di sisi buyer itu ada TO, ini yang kita gunakan untuk HK tadi sampai 9150 ya, TO, MX, DL, dan NS ya. 4. NS, MX, TO, DL, FB-nya nggak masuk di sini. FB-nya malah net sell ya, karena memang tujuan kita menggunakan VF, tujuan kita menggunakan VF di sini sebagai ini jaga offer ya di sini. Oke, ada 4 broker kita yang melakukan net buyer ya. Ceritanya seperti itu, dan juga ternyata ada EP, EI, IK gitu.
WP gitu. Mereka juga melakukan net buyer. Apakah ini bandarnya? Belum tentu. Maka itu yang dibilang analisa bandarmologi ini memang analisa yang menggunakan asumsi seperti yang saya bilang tadi. Ya, tidak semua pada saat akumulasi tidak semua pembeli itu adalah bandar dan tidak semua penjual itu adalah retail. Jadi retail dan bandar itu mengambil porsi masing-masing. Karena bandar itu memang dia melihat net buyer. Tidak peduli ada retail yang menumpang. Yang jelas pada saat hari itu mereka melakukan akumulasi, ada barang yang mereka dapat. Jadi logikanya pasti ada penumpang. Istilahnya kalau kita membeli, misalnya kita menggunakan broker PD pada saat membeli saham yang diakumulasi gitu. Ya. Jadi kita anggaplah kita mengganti posisi broker PD yang melakukan penjualan seperti itu. Jadi kita istilahnya bukan penumpang gelap ya, kita hanya istilahnya kalau secara halus itu bilangnya kita menggantikan posisi dia gitu. Dia sell-nya 1000 lot, tapi kita belinya cuma 200 lot gitu. Bandarnya masih net akum kan, net buy 800 gitu. Jadi kita menggantikan posisi 200 lot investor retail tersebut gitu. Jadi bandar masih dapat barang, kita juga bisa menumpang gitu. Beda cerita misalnya retailnya agak kasar mainnya gitu. HK sembarangan, HK lot-lot besar seperti itu, jadi membuat bandarnya mungkin ini orang terlalu terlalu kasar nih, gue turunin deh sebentar, diturunin, nah buat sampai retail yang mainnya kasar ini keluar juga gitu. Nah pada saat keluar itu mungkin kesempatan kita masuk, nah jadi akumulasi distribusi itu tujuannya itu kita melihat teman kita, posisi investor retail itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi memang analisa ini analisa asumsi ya, kita mengasumsikan seperti yang saya bilang tadi, dan juga perhitungannya pun bisa jauh berbeda dibandingkan dengan perubahan saham yang bandar punya atau market maker punya. Jadi kembali ke contoh yang tadi, nah contohnya ini net rasio itu 2, sekian ya. Net MM ini perkiraan akumulasi distribusi. Ini formula yang digunakan oleh bot ya, formula yang digunakan oleh bot. Jadi perkiraan dari broker summary yang seperti ini, mode net broker summary seperti ini, perkiraan akumulasi 4.600 slot gitu ya, akumulasi ya. Di average berapa ini? Di average 9043. Ceritanya 9043 ya, average perkiraan akumulasi di harga sekian. Jadi data pada broker summary itu, data average itu memberi kita informasi bahwa berapa perkiraan harga modal jika terjadi akumulasi gitu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan harga yang mendekati harga akumulasi tersebut, ya artinya kita cukup dekat dengan akumulasi bandar. Jadi jika terjadi misalnya terjadi markdown, bandarnya juga belum untung, kita bisa juga mungkin menambah posisi seperti itu. Jadi data average ini memang memberikan informasi yang cukup bagus seperti itu ya. Jadi data average ini teman-teman kalau misalnya melihat broker summary, terutama yang akumulasi kuat, apalagi Anda indikasi markdown gitu. Jadi harganya diturunin, tapi ada distribusi. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengambil posisi beli di situ, seperti itu ya. Dan juga ini untuk net buyer-nya ada 10 dan net seller-nya ada 29. Kalau secara teori bandarmologi ini ada kemungkinan akumulasi ya. Ternyata memang benar ada akumulasi di sini ya. Seperti itu. Jadi ini tanggal 22 September ceritanya ya. Perubahan realnya itu sebanyak 13.000 lot dan perkiraan net MM itu jadinya 4669 ini. Jadinya segini perubahan. Perkiraan akumulasi distribusi. Seperti itu. Jadi datanya apakah bisa dibilang sama? Jauh sebenarnya ya. Kalau misalnya menggunakan data seperti ini. Jauh sebenarnya ya. Jauh. Ya. Di sini 13.000 lot, tapi perkiraan akumulasi cuma 4.000 lot seperti itu. Di sini perkiraan akumulasi perubahan realnya 11.000 lot. Tapi di sini cuma 1000 lot seperti itu ya. Seperti itu. Jadi memang asumsinya. Jadi memang asumsi seperti itu. Jadi misalnya kita anggap di sini broker TO MX gitu ya. Broker TO MX melakukan pembelian seperti itu. Kita anggap di sini asumsinya F.
FV, WK, LY, VF, NA, GU ini ada porsi bandar yang menggunakan broker ini juga. Jadi tidak semua net volume itu adalah bandar seperti itu. Jadi di sini metode perhitungannya memang selisih top net buyer dan top net seller. Jadi kalau teman-teman yang belajar bandarmologi pasti tahu ya, top 1 di jumlah berapa selisihnya, top 2 berapa, top 3 berapa, nanti diambil rata-ratanya seperti itu. Jadi kan asumsinya masuk. Pembeli itu bukan seluruhnya bandar, penjual itu bukan seluruhnya retail, atau kebalikannya. Retail, penjual itu bukan seluruhnya bandar, dan pembeli itu bukan seluruhnya retail, seperti itu. Dia asumsinya dapat, logikanya masuk jadinya, ya, logikanya masuk. Ketika memang sangat sulit untuk memperkirakan perubahan real akumulasi distribusi. Ini hanya tim market maker-nya atau tim bandarnya yang tahu, seperti itu ya. Jadi ini contohnya. Nah sekarang contohnya bagaimana contoh distribusi. Ya, contoh distribusi saya buat sekarang ya. Ini candle tadi ya, ini candle tadi kita buat selama 3 hari terakhir akumulasi. Ya, kita lihat 3 hari terakhir dari tanggal 20 seperti apa. Ya, dari tanggal 20 kita lihat ya seperti ini. Dari tanggal 20 TO, MX, VF, FBNS ya. Ada penumpang nih ya, YO, ZX ini bukan termasuk dari yang kita gunakan ya. Ini ada penumpang nih segini. Average-nya juga segini. Jadi kalau bandar yang tidak mempermasalahkan, asal dia juga udah punya orang yang cukup untuk didistribusikan nanti gitu. Jadi sama-sama untung, penumpang untung, bandar juga untung. Asal nanti pada saat distribusi harus ada yang mau beli juga di harga atas gitu. Jadi giliran ini WK yang jual di harga sekian nanti beli lagi, mungkin di harga 9.500, di harga 10.000 dia beli lagi buyback WK, NKLY, GU, DL gitu. Mereka buyback lagi gitu. Ya, contohnya seperti ini. Ini chartnya seperti ini. Chartnya seperti ini ya. Ini teknikal. Teknikal ada beberapa indikator teknikal. Ini RS stokastiknya udah mulai golden cross ya. Sini ada MA50, MA100. Nah, coba kita ceritanya mau break ini. MA50 deh. Kita break 10.000 aja. 10.200 kita break. Nanti pada saat di 10.500 ya kita tunggu nanti antrian beli gitu. Kita coba distribusi kita apakah berhasil atau enggak. Nanti kita lihat sama-sama broker summary seperti apa gitu ya. Jadi mungkin inilah yang teman-teman lihat di market setiap hari. Apalagi teman-teman scalper pasti ini makanan kayak gini. Contohnya seperti ini. Nah gini misalnya. Biasanya kayak gini kan mainnya. Nah ini susah main sendiri kayak gini. Cukup susah. Memang harus ada tim yang solid ya. Ininya harus bagus juga. Koordinasinya bagus. Jadi memang sulit jadi market maker. Contohnya seperti ini. Apalagi misalnya teman-teman sering melihat saham-saham yang naiknya di 5 menit awal, ya, di menit awal, 3 menit awal naiknya langsung tinggi gitu, ya tujuannya cuma satu. Pasti nanti pada saat udah pada FOMO, ya dijual seperti itu. Ya, paling sering seperti itu. Contohnya seperti ini, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. 9.700. Apakah kita berhasil distribusi? Ini ceritanya mainnya agak kasar ya, karena memang susah sekali koordinasi. Apa main sendiri? Coba ada teman. Ya, bidnya harus diisi terus gitu. Seolah-olah nanti biar yang lain pada masuk. Ya, seolah-olah liquid gitu. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi ini ya agak kasar ya. Jadi agak jelek bid over. Ya, seperti ini. Kita HK terus, HK. Ya, kita break 10.200, kita break. Oke. Kita break. Ya, kita buat offernya tipis. Seolah-olah pembelinya, penjualnya sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, VF bayarnya ya. Ya, kita HK aja sembarangan ceritanya. Memang sulit sendiri.
Ya, jadi semudah itu sebenarnya market maker itu menaikkan harga saham. Semudah itu, ya. Nah, pada saat seperti ini, jadi, nah ini kan ceritanya udah naik hampir berapa ya, 13%. Kalau kita lihat chartnya, jadi seperti ini. Pasti teman-teman sangat sering melihat kejadian seperti ini kan. Contohnya seperti ini. Teknikalnya kan, nah, pada saat, nah ini udah mulai ada yang antri ceritanya. Udah mulai ada yang antri, itu 425, kita isi dulu. Akhirnya, udah mulai ada yang antri, berhasil distribusi atau tidak ya. Ya, nanti kita lihat. Agak sulit distribusi ya. Ya, udah mulai ada yang bid ya, diangkat terus. Oke. Oh, ternyata memang sulit ya distribusi di sini. Belum kepancing ini. Ya. Ini saham nominal besar rasa gorengan. Ya. Ya. Ya, sepertinya belum berhasil distribusi. Ini kita hitung sama-sama ya. Kesannya jadi malah seperti markup kesannya. Kesannya seperti markup. Ini kita lihat. Ini kan biasanya dicabut bidnya di uyur. Ya. Jadi kita hitung sama-sama yang terjadi seperti apa. Ya. Oke. Sorry. Lebih. Transaksinya banyak ya. Jadi seperti ini. Jadi detailnya total lot transaksinya adalah 85.000 lot. Jadi kita hitung seperti tadi lagi. Kita hitung berapa nilai jumlah saham realnya seperti apa. Ya, kita ulangi. Ini tadi ya. 286 729 300. 286 729 300. Ya, ternyata memang masih melakukan pembelian atau net buying ya, net buy ya. Jadi kita lihat di sini kan kesannya net buy. Kita lihat dari perhitungan ini. Kita lihat di sini. Oke. Apakah mengindikasikan angka yang sama? Ya, kita hapus. Ya. Oke. Net volume 14.000. Sedangkan tadi total lotnya 85.000 lot ya, 85.000 lot. Nah, ini yang saya bilang tadi, total volume 85.000 lot, tapi jumlah saham yang berpindah itu cuma 14.000 lot. Di sini net volume rasionya atau net rasionya itu sudah membesar. Nah, biasanya kalau ada
net volume ratio yang mulai membesar kayak ini, udah mulai tambah. Jadi biasanya itu udah mulai ada, apalagi harga sahamnya naik ya, naiknya signifikan, biasanya udah mulai ada keinginan bandarnya untuk melakukan distribusi, gitu, biasanya ya, biasanya. Gitu. Jadi net MM perkiraannya akumulasi sebanyak 500 lot. Gitu. Jadi di sini 2000 lot, di sini 500 lot. Jadi memang metode bandarmologi ini sedikit tidaknya bisa menggambarkan apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi kita buat di sini perkiraan akumulasi distribusi 527 52 ya seperti ini. Jadi mengikuti kecuali memang market makernya menggunakan banyak broker gitu, misalnya ada salah satu market maker yang memang terkenal sulit untuk dianalisa ya secara teknikal atau bandarmologi seperti itu ya. Grup-grupnya ada grupnya seperti itu. Jadi perubahan realnya seperti itu ya. Jadi kesannya malah markup, jadi kesannya ya. Kesannya markup, harga naik ya, harga naik tapi tidak terjadi akumulasi dan juga distribusi yang signifikan. Jadi kesannya cuma markup seperti itu. Jadi dengan metode perhitungan di bot ini, ya paling nggak kita punya gambaran, walaupun nggak pasti perubahan realnya berapa. Jadi kita punya gambaran. 527, ternyata perubahan realnya 5 kali dari ini. Seperti itu. Jadi kan kita ada gambaran. Jadi misalnya contohnya seperti saham KRYA tadi, ya saham KRYA ini net MM minus 74.000 bisa saja lebih besar daripada ini. Seperti itu. Bisa saja karena PD di sini ya menjual PD ini net seller, tapi terkenal juga memang banyak investor retail menggunakan PD. Jadi yang seperti saya bilang tadi, mungkin bandarnya jualan 100.000 lot tapi dibeli 70.000 lot sama PD-nya retail seperti itu. Jadi bisa saja ini minus 74 sebenarnya 174.000 seperti itu. Jadi setidaknya kita tahu gambaran seperti apa ya. Karena kita nggak bakal tahu perubahan pastinya itu seperti apa gitu. Jadi setidaknya kita ada gambaran seperti ini, dan kalau kita udah ada gambaran seperti ini, kita ada rencana. Nanti kalau misalnya kita beli kalau kita beli KRYA-nya di harga 480 dan closingnya ARB gitu. Jadi kita tahu terjadi distribusi. Nah misalnya besok Senin harga saham KRYA naik misalnya awal pembukaan market ke harga kita udahlah lepas dulu deh BEP gitu. Ya walaupun naik udah BEP dulu. Ternyata bandarnya memang mau jualan. Nah, anggaplah siangnya ternyata diturunin lagi hanya buat istilahnya mau buat kefomoan baru gitu. Jadi nanti sorenya distribusi lagi, kita udah keluar gitu. Jadi kan kita punya gambaran, terjadi distribusi di saham yang kita beli, plan kita ke depan seperti apa gitu. Apakah plan kita mau average down gitu misalnya, atau misalnya plan kita mau cut loss seperti itu. Jadi kita tahu ya, dari analisa ini kita tahu langkah kita ke depannya seperti apa ya. Jadi kesimpulannya setelah kita belajar cara membaca Broksum di Astabot itu tujuannya sebenarnya itu ya, tujuannya sebenarnya itu kita tahu kalau metode ini memang setidaknya bisa memperkirakan bandar sedang apa ya, walaupun nggak 100% pasti ya. Kita tahu bandar sedang akumulasi, kita tahu bandar sedang distribusi, terus itu action kita apa gitu ya. Misalnya contohnya seperti saham Meds ya. Meds 1 minggu terakhir, mungkin minggu lalu kalau nggak salah memang akumulasi kuat. Itu kalau nggak salah akumulasinya salah satu broker, itu single factor dia brokernya ya, jadi menggunakan satu broker, dan pada hari apa itu sempat turunin harganya. Turunin memang tujuannya markdown ternyata. Kalau teman-teman yang sudah sempat belajar cara membaca candle gradient, di situ candlenya ternyata kuning. Nah, candlenya kuning ternyata memang tujuannya markdown gitu ya, tujuannya markdown di situ, dan esok harinya udah mulai hijau lagi. Nah, pada saat hijau itulah saya ambil posisi di situ. Ternyata memang tujuannya hanya markdown dan mulai akumulasi di situ. Dan kemarin harganya udah di berapa ya, 190-an lebih ya. Gitu. Jadi mungkin minggu ini bakal break 200, kita nggak tahu, hanya bandarnya tahu atau market maker yang tahu, setidaknya kita udah punya posisi.
dan average-nya memang jauh dari average bandar. Kalau teman-teman lihat, dari awal akumulasi kira-kira 9 hari transaksi yang lalu, 9 hari, biasanya saya cek di bot itu BR9 match gitu ya. Dari kemarin coba saya cek BR9 match, ternyata memang average akumulasinya masih dekat dengan pembelian saya seperti itu. Jadi punya average yang mendekati bandar, kita menggantikan posisi investor retail yang entah yang cut loss, entah yang TP gitu, kita menggantikan posisi dia, kita ikut menumpang mencari profit gitu. Jadi pola pikir kita seperti itu, bukan kita mencopet bandar gitu. Nah, kita menggantikan posisi investor retail yang lain. Itu pola pikir yang halus lah seperti itu ya. Jadi kesimpulan yang saya ambil di kelas malam ini seperti itu. Jadi dari analisa ini kita tahu analisa broker summary ini cukup membantu kita ya, tahu bandarnya sedang apa gitu, walaupun datanya nggak real, dan kita bisa tahu action kita selanjutnya apa. Nanti untuk teman-teman yang belum sempat belajar membaca candle gradient, nanti ada videonya, tonton aja. Nanti biar teman-teman lebih mudah pakai bandarmologinya, karena memang candle gradient itu udah meringkas semuanya. Jadi merangkum banyak data ya. Candle gradient itu dari dot 1 sampai dot 5 itu merangkum banyak data bandarmologi. Itu teman-teman bisa pakai, dan candle itu memang kesimpulan dari semua data yang diambil seperti itu ya. Kesimpulan dari semua data yang diambil, kebiasaan bandar seperti apa, akumulasi yang gimana, ya akumulasi besar kecil gitu nanti dihitung. Kalau memang akumulasinya kecil dibandingkan dengan akumulasi yang sebelumnya yang besar gitu, tapi harga sekarang sudah drop sampai ARB, ya ternyata candle-nya cuma kuning seperti itu. Jadi di situ ada indikasinya ya. Teman-teman bisa belajar yang membaca candle gradient seperti itu. Oke, mungkin untuk kelas malam ini sekian dulu. Nanti untuk materi ini, slide-nya nanti saya share di link ya, pakai link aja. Nanti siapa tahu ada perubahan kan bisa dapat perubahannya juga. Ya, nanti untuk untuk simulatornya kita kapan-kapan main lagi ya, atau kita kapan-kapan simulasi lagi, entah itu distribusi atau akumulasi atau gimana. Jadi saya teman-teman sekarang ada gambaran total volume itu apa, net volume itu apa, itu ya. Oke, sekian untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyempatkan waktu mendengar ya, sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kelas malam ini. Untuk semuanya, terima kasih dan selamat malam. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa chat di grup ya, chat di grup, nanti saya jawab pertanyaannya ya. Oke, sekian.